Aliansi Sumut Bersatu merupakan organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap persoalan-persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, perempuan, dan seksualitas. Aliansi Sumut Bersatu didirikan pada tahun 2006 oleh beberapa orang aktivis dari berbagai latar belakang organisasi dan pengalaman yang berbeda. Aliansi Sumut Bersatu yang didukung oleh The Asia Foundation menjalankan program sinergi masyarakat sipil dan pemerintah Kota Medan untuk pemajuan toleransi di Kota Medan. Setara Institut setiap tahun meluncurkan Indeks Kota Toleran. Data Indeks Kota Toleran tahun 2020 di Indonesia dengan skor tertinggi sebagai kota toleran diraih oleh Salatiga, Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi. Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan, berada di urutan ke-89 atau masuk ke dalam kategori 10 kota terburuk. Berangkat dari hal tersebut, bersama program The Asia Foundation mendorong lahirnya upaya-upaya untuk mewujudkan Kota Medan yang toleran. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, tokoh-tokoh agama, masyarakat sipil, dan pemerintah Kota Medan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan Kota Medan, kota toleran, melalui audiensi dengan berbagai pihak seperti pemerintah Kota Medan. Audiensi dengan Bapak PLT Wali Kota Medan, Insinyur Ahyar Nasution MSI. Audiensi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Audiensi dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Audiensi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bapak Laksamana Putra Siregar di Kantor Wali Kota Medan. Diskusi online yang mengangkat tema update kerukunan dan upaya untuk membangun keharmonisan antar umat beragama di Kota Medan. Diskusi ini melibatkan FKUB Kota Medan, tokoh-tokoh agama di Kota Medan, masyarakat sipil, dan pemerintah Kota Medan. Expert meeting untuk kebijakan yang inklusi dilakukan secara offline dan online. Expert meeting melibatkan akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, dan politisi. Workshop pemajuan toleransi di Kota Medan. Kegiatan ini diawali dengan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM selaku Wali Kota Medan. Apresiasi pada kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini, karena kegiatan seperti ini tentunya akan kembali membantu kita untuk mendapatkan poin-poin atau kita akan mendapatkan di mana pergerakan kita yang hari ini masih perlu kita perbaiki. Workshop ini menghadirkan narasumber yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi dan juga dari Setara Institut. Update Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama
dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan. Meningkatkan peran FKUB Kota Medan dalam mewujudkan Medan Kota Toleran. Diskusi online dengan tema Peran FKUB dalam pencegahan penyebaran virus corona. Diskusi ini melibatkan FKUB Kota Medan, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama di Kota Medan. Workshop secara offline dengan tema Penguatan Kapasitas Tokoh Agama dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, upaya-upaya penyelesaian konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lokalati mediasi konflik keagamaan. Lokalati ini dibuka oleh kata sambutan dari Haji Aulia Rahman SE selaku Wakil Wali Kota Medan. Kegiatan yang dibuat oleh Aliansi Sumut Bersatu ini cukup baik, saya rasa. Medan ini multi etnik, Medan ini kategori kota yang nyaman. Selanjutnya, sambutan dari Dr. Nifasri MPD, Kepala PKUB Kementerian Agama. Lokalati ini diadakan supaya anggota FKUB Kota Medan, tokoh-tokoh agama, dan pemerintah Kota Medan bisa menjadi pihak ketiga atau mediator yang bisa membantu proses perundingan para pihak yang sedang berkonflik, menemukan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Peserta pelatihan ini adalah FKUB Kota Medan, perwakilan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah Kota Medan. Piagam Penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang diberikan untuk FKUB Kota Medan. Piagam Penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang diberikan untuk ASB dan diserahkan oleh Ketua FKUB Kota Medan, Bapak Haji Ilyas Halim. Pelatihan Pluralisme Angkatan 8 yang mengangkat tema Merawat Kebersamaan dalam Keberagaman dengan Merangkul Perbedaan. Selain belajar di dalam kelas, peserta pelatihan pluralisme juga melakukan live-in atau tinggal bersama orang tua asuh yang berbeda agama dengan mereka. Penguatan organisasi Forum Komunikasi Kebinekaan. Podcast Aliansi Sumut Bersatu memperingati Hari Perdamaian Internasional. Podcast ini disampaikan oleh perwakilan tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa. Podcast ini bisa didengar pada sosial media ASB, Facebook Aliansi Sumut Bersatu, Instagram ASB_official. Tahun 2020 merupakan tahun politik di Kota Medan. ASB menginisiasi diskusi politik berseri setiap bulan dengan tema. Yang pertama, diskusi berseri pendidikan politik, tema Harapan Anak Muda di Pilkada 2020 dalam Perspektif Kebinekaan. Kedua, diskusi berseri pendidikan politik dengan tema Toleransi dan Isu Perempuan pada Pilkada 2020. Tiga, diskusi berseri pendidikan politik dengan tema Menentukan Pilihan dalam Pilkada 2020, Indikator Pilihan Rakyat. Workshop memaknai keberagaman dalam perspektif HAM. Dan yang terakhir adalah Talk Show Seruan Damai Pilkada tahun 2020. Seruan Pilkada Damai menjadi penting dilakukan
untuk menyampaikan pesan kepada pasangan calon kepala daerah dan masyarakat untuk ikut menciptakan suasana aman, damai, dan bermartabat selama dan setelah pilkada berlangsung, serta tidak terhasut oleh ajakan dan ujaran yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Video dokumenter karya Aliansi Sumut Bersatu. Dalam rangka memperingati Hari Korban Kekerasan dan Diskriminasi Agama dan Keyakinan Sedunia tahun 2021. Dalam rangka memperingati Hari Korban Kekerasan dan Diskriminasi Agama dan Keyakinan Sedunia tahun 2021, Aliansi Sumut Bersatu mempersembahkan sebuah film dokumenter terkait kasus-kasus intoleransi atau kekerasan berbasis agama yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Video dokumenter ASB bisa dilihat pada YouTube ASB Plural Official. Penulisan buku Merawat Toleransi di Tengah Intoleransi. Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara periode tahun 2020. Selain kegiatan yang kami tampilkan dalam video ini, ada berbagai kegiatan lainnya yang dapat Anda akses melalui media sosial Aliansi Sumut Bersatu. Silahkan kunjungi Facebook Aliansi Sumut Bersatu, Instagram ASB_official, website www.aliansisumutbersatu.org, YouTube ASB Plural Official. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kerukunan. Saya Dr. Andus Haji Ilyas Salim MPD, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, dengan ini mengucapkan selamat memperingati Hari Toleransi Nasional tahun 2021. Mari kita jadikan peringatan Hari Toleransi Nasional ini menjadi momentum dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita mentaati. Mari sama-sama kita melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, bahwa Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, dalam bertoleransi menurut saya ada dua kuncinya. Yang pertama, mampu kita memberikan ruang dan peluang kepada orang lain. Artinya saudara-saudara memberikan ruang, kita mampu memberikan tempat kepada orang lain untuk duduk bersama, untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Yang kedua, mampu kita memberikan peluang. Artinya saudara-saudara, kita mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama berbuat, untuk sama-sama berkarir dalam mengembangkan kehidupan kita bersama-sama. Jika hal ini dapat kita laksanakan, insya Allah kita akan nyaman, damai, tentram, dan rahmat Tuhan pun akan turun bagi kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara, kita di negara Republik Indonesia yang multikultural ini, Indonesia maju, Indonesia rukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tahira Salamatun Naim. Saya perwakilan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kesan-pesan untuk acara lokal latih yang diadakan oleh Pusat Paramadina dan juga FKUB Tasikmalaya ini sangat menyenangkan, seru, kemudian cara fasilitator menyampaikan materi pun tidak menjenuhkan gitu. Sehingga kami semua bisa fokus
kemudian menyerap apapun ilmu yang diberikan gitu. Kemudian dalam pengemasan acaranya pun tidak terlalu bertele-tele dan langsung ke poin-poinnya gitu. Saya harapkan ke depan pelatihan-pelatihan ini lebih sering diadakan, terutama pesertanya ke depan mudah-mudahan bisa lebih majemuk lagi, anak muda juga, generasi penerus bangsa, sehingga ilmu yang didapatkan bisa tersalurkan juga kepada generasi muda penerus bangsa. Kesannya ini merupakan hal yang baru, ilmu yang baru, skill yang baru. Mudah-mudahan dengan skill ini kami lebih bertambah lagi keilmuan, skillnya, wawasannya, serta harapannya setelah mengikuti kegiatan ini kami dapat mengimplementasikan sehingga bisa memberikan manfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Guna tujuan dari mengikuti pelatihan ini adalah untuk menciptakan bina damai di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik yang dapat merugikan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Tentunya sangat senang sekali adanya dengan pelatihan ini, bagaimana saya bisa meningkatkan kapasitas saya, terutama dalam hal mediasi. Juga tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi organisasi saya dan juga masyarakat secara umumnya. Apalagi jika kita melihat bahwa Tasikmalaya ini dari berbagai survei itu mendapatkan tingkat intoleransi atau konflik keagamaan ini yang lumayan tinggi. Maka dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir konflik yang ada di Tasikmalaya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih ramah, humanis tentunya, dan juga inklusif. Terkait harapannya, apa yang saya pelajari di sini itu bisa diaplikasikan di organisasi saya maupun di tengah-tengah masyarakat, dan juga para peserta yang hadir dari berbagai latar belakang itu bisa juga bekerja sama nantinya ketika melakukan proses-proses mediasi. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya adalah selama mengikuti pelatihan saya sangat apresiasi sekali, terutama kepada para mentor yang telah begitu baik mengajarkan ilmu-ilmu mediasi kepada kami, yang tadinya kami belum mengetahui bagaimana pola tingkah laku seorang mediator. Namun setelah kami mendapat pelajaran dari para mentor, kami baru tahu bahwa mediator adalah seorang yang harus bersikap profesional, seorang yang harus bersikap netral, dan seorang yang harus tidak memihak pada para pihak yang tengah bersengketa. Banyak sekali ilmu yang saya dapati, terutama mengenai tentang bagaimana menjadi seorang mediator yang handal. Tadi dalam pertemuan terakhir saya sudah usulkan kalau perlu ada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pelatihan-pelatihan sesi kedua agar kita benar-benar ketika menjadi mediator ini benar-benar menguasai. Sehingga ketika ada terjadi konflik di masyarakat, pemecahan masalah yang kita tawarkan kepada masyarakat itu benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Kesan saya adalah sangat sekali berkesan sebab menambahkan ilmu bagi diri saya, kapasitas, kemampuan di dalam melihat setiap persoalan, kecerdasan dalam melakukan pendekatan, dalam setiap menyelesaikan sebuah masalah. Yang tadinya sebelum saya mengikuti acara ini, saya tidak tahu ada langkah-langkah apa yang harus kami ambil demi penyelesaian masalah. Tapi dengan mengikuti acara ini, saya jadi tahu bagaimana seseorang mediator melakukan pendekatan untuk menemukan sebuah persoalan. Kami berharap jikalau hari ini sudah kami ikut dalam beberapa hari, tentu sangat bermanfaat dan sudah kami lakukan itu dalam latihan-latihan, ada peningkatan-peningkatan terhadap apa yang kami lakukan selama ini. Ke depan tentu saja kami berharap tidak cuma angkatan sekarang, tapi barangkali masih banyak tokoh-tokoh lain yang perlu mendapatkan pelatihan semacam ini guna pemerataan di antara atau di kalangan masyarakat Tangerang secara umum. Harapan kami ke depan, biar acara seperti ini terus akan dilaksanakan karena ini sangat sekali berguna bagi kami secara pribadi atau setiap pemimpin agama yang ada. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti pelatihan ini karena luar biasa. Saya sangat menikmati apa yang saya dapatkan. Harapan saya menginginkan adanya pelatihan berikutnya seperti itu. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesan saya selama mengikuti Lokalatih Mediasi dan Fasilitasi ini adalah luar biasa. Saya dari tidak tahu sama sekali mengenai mediasi menjadi sedikit tahu. Saya akan merasakan bahwa masih tugas kami itu sebagai mediator adalah sangat berat dan mungkin memakan proses yang cukup lama. Tapi nggak bisa dipelajari. Dan saya yakin saya bisa. Dari pelatihan ini saya setidak-tidaknya menjadi semakin siap untuk terlibat dalam proses mediasi, menghadirkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, baik itu di lingkup keluarga, lingkungan, maupun di lingkup organisasi yang lain. Pertama, ini merupakan momen yang berbahagia yang luar biasa bagi saya pribadi, karena kami mendapatkan ilmu yang luar biasa manfaatnya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat di Kota Surakarta. Saya senang sekali di sini saya dapat ilmu yang baru, di mana kemarin saya belum tahu, belum paham betul apa yang namanya itu mediasi dan apa yang disebut dengan mediator. Di sini setelah saya mengikuti beberapa hari ini pelatihan, saya sudah mengerti. Semoga bisa diamalkan, bisa dilaksanakan di masyarakat atau di lingkungan kita semua. Harapannya adalah selain pelatihan gelombang 1 dan gelombang 2, harapannya nanti dalam beberapa waktu ke depan ada semacam upgrading, sehingga kami ini semakin diperlengkapi lagi dengan hal-hal yang baru kelak kemudian hari. Semoga Pusat Paramadina menjadi suatu lembaga yang kompeten, yang lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga kami sebagai alumni akan merasa berbahagia dan kami sebagai alumni Lokalatih ini akan merasa berterima kasih sekali dengan kehadiran pilihan Kota Surakarta sebagai tempat Lokalatih mengenai mediasi dan fasilitasi. Dan salam sehat selalu buat teman-teman Pusat Paramadina. Selamat berbahagia semuanya dan terima kasih atas kehadiran di Kota Surakarta. Saya merasa kegiatan ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami, karena profesi kami atau tugas kami di masyarakat sebagai garda terdepan bagi Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal pembangunan dengan memakai bahasa agama. Karena dengan kegiatan ini kami mendapatkan informasi-informasi yang baru dari kegiatan ini, sehingga bisa menambah amunisi kami dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bidang agama. Dengan adanya Lokalatih ini, saya merasa bahagia bahwa ini adalah pencerahan bagi umat, bahwa ini adalah menambah wawasan, dan mari kita rapatkan barisan, seragamkan gerak, satukan visi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijingjing, berat sama dicipik, bersama-sama menangkal berita, untuk sama-sama menangkal, artinya membuat narasi positif, dan mudah-mudahan COVID-19 di Indonesia ini segera tiada. Saya ingin sedikit memberikan pesan buat warga Cirebon untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terus jangan termakan oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus pintar dan bijak dalam memilih dan memilah mana saja berita-berita yang termasuk hoaks atau bukan. Kesannya setelah melaksanakan kegiatan Lokalatih selama 2 hari ini sangat luar biasa, memberikan inspirasi yang hebat, luar biasa, karena dengan pelatihan tersebut kita jadi terarah terhadap narasi-narasi apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, hingga bisa menciptakan satu informasi yang lebih akurat, lebih bisa diterima oleh semua kalangan di masyarakat. Dan saya mempunyai harapan bahwa kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lebih sering dan lebih banyak yang mendapatkan informasi dan pelatihan seperti ini. Sehingga insya Allah saya punya keyakinan jika semuanya punya pemahaman yang sama
punya narasi-narasi yang sama, punya informasi yang sama berhubungan dengan COVID-19 ini yang insya Allah bisa diterima lebih banyak lagi oleh masyarakat, dan masyarakat bisa menjadi tertib dan mendukung terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan lokalatif ini akan berkesinambungan ya, di mungkin tingkat kecamatan, kemudian desa, atau bahkan ke lembaga-lembaga pesantren-pesantren. Sangat kami harapkan. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih. Kesan saya mengenai pelatihan ini luar biasa, mengedukasi kita semua, membuat kita sangat peduli, dan di masa depan mudah-mudahan pelatihan ini diulangi lagi dengan waktu yang lebih lama lagi, dengan komunitas yang lebih besar lagi, dan rencana tindak lanjut dari peserta ini adalah mengkomunikasikan apa yang hari ini dilatihkan. Ini sangat berharga dan bermanfaat bagi kami dan juga bagi lembaga kami, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Tasikmalaya pada khususnya, untuk berupaya membantu pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam hal mengkampanyekan narasi positif dalam rangka mengkanter hoax dan narasi-narasi negatif yang saat ini berkembang. Kami banyak mendapatkan pengetahuan, wawasan, keilmuan, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mulai dari kami memahami apa itu misinformasi, kemudian rumor, hoax, disinformasi, narasi, bahkan ada narasi tandingan maupun narasi alternatif. Itu merupakan suatu hal yang baru yang bisa insya Allah saya terapkan setelah kegiatan Lokalati ini. Pesan terakhir dari kami, stop stigma. Jangan sampai menjudge seseorang karena seseorang pernah kontak langsung dengan pasien yang tidak tahu bahwa dia itu positif atau tidak, kemudian saya ada dalam data tracking, itu bukan berarti mereka positif. Sekali lagi, stop stigma negatif, jangan sampai merugikan seseorang, dan banyak masyarakat lain yang merasa khawatir dan panik terhadap COVID-19 ini. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya di masyarakat, dan juga harapannya lagi mudah-mudahan Pusat Paramadina bisa mengadakan lagi lokalatih yang lain. Harapan saya ke depan mudah-mudahan Pusat Paramadina bekerja sama dengan Kesbang, terutama dengan pemerintah daerah, bisa bersama-sama menangani COVID ini, dan tentunya dengan lokalatih yang seperti ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan tentunya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Tasikmalaya.